Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan proyek Android atau proyek aplikasi Android mata kuliah pemrograman mobile kelompok 8, di mana proyek kami yaitu tentang aplikasi jadwal imsakiyah. Langsung saja, di dalam aplikasi kami ini terdapat dua activity. Yang pertama activity detail dan activity main. Nah, di activity main inilah tempatnya nanti activity yang akan pertama kali tampil pada saat aplikasi dijalankan. Pada activity main ini terdapat text view untuk menampilkan waktu imsak hari ini. Kemudian terdapat text view untuk menampilkan teks imsak. Dan kemudian pada activity main terdapat pemanggilan layout time location, di mana layout time location ini berisi lokasi dan tanggal hijriah beserta tanggal masehi. Bisa kita lihat layout time location bentuknya seperti ini, di mana terdapat lokasi yang akan dipanggil berdasarkan lokasi kita sekarang atau lokasi perangkat yang kita gunakan. Kemudian terdapat tanggal hijriah beserta tanggal masehi yang dipanggil dari API. Selanjutnya, kita kembali ke activity main. Terdapat pemanggilan kembali, yaitu untuk pemanggilan layout date Di layout date ini berisi jadwal sholat, mulai dari jadwal sholat subuh hingga isya. Kemudian yang terakhir, terdapat recycle view untuk menampilkan list jadwal imsakiyah per tanggal dari setiap bulannya, di mana list ini diambil dari list item jadwal. Nah, bentuknya seperti ini, ditampilkan dalam bentuk card view. Nah, selanjutnya untuk activity detail. Baik, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti yang tampak pada tampilan desainnya, pada activity detail akan menampilkan tanggal hari ini atau detail tanggal hijriah beserta tanggal masehi. Kemudian juga akan menampilkan lokasi kita pada saat ini dan detail jadwal sholat, mulai dari jadwal subuh, imsak, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, selanjutnya di bagian main activity.kt, di mana di sini terdapat variabel val untuk timings, fajar, zuhur, asar, hingga imsak. Terus di sini juga ada variabel val untuk tanggal, variable, terus juga tanggal hijriah, tahun, bulan. Kemudian terdapat pemanggilan kembali objek yang jika data tersebut gagal ditampilkan, yaitu objek day memberikan atau menampilkan bulan hijriah, kemudian gagal menampilkan data. Jika data tersebut gagal ditampilkan karena tidak ada jaringan, maka akan menampilkan pesan error tidak ada jaringan internet. Di main activity.kt ini juga terdapat if else untuk menampilkan background atau gambar sesuai dengan jamnya. Misalnya, jika jam lebih besar sama dengan 0 sampai dengan lebih kecil dari 6, maka background yang ditampilkan adalah background header down, begitu pula seterusnya. Kemudian detail activity.kt. Di dalam detail activity.kt ini juga dideklarasikan variabel jenis val untuk waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan imsak. Dan di sini juga ada schedule days dan schedule date, di mana ini akan ditampilkan pada activity detail. Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan lokasi. Jika lokasi tersebut tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan location permission not granted atau tidak diizinkan. Misalnya
pada saat membuka aplikasi pada perangkat kita, jika lokasi tidak diizinkan oleh perangkat kita, maka akan menampilkan location permission not granted. Jika alamat tidak ditemukan, maka akan menampilkan address not found. Lalu terdapat kelas main holder, di mana objek yang terdapat pada main holder ini adalah item yang ditampilkan pada recycle view. Kemudian juga terdapat main adapter, di mana view holder yang dibuat pada main holder tadi akan diatur oleh main adapter.kt ini. Kemudian juga terdapat kelas model main.kt. Di sini terdapat variabel txt fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, imsa, date, kemudian day, year, dan weekday. Dan yang terakhir itu untuk kelas getAddressIntentService. Pada kelas getAddressIntentService ini berisi perintah-perintah untuk menampilkan location berdasarkan tempat, latitude, dan longitude dari perangkat kita. Pada Android Manifest, di sini saya sudah menambahkan access course location, access find location, dan untuk permission internet. Kemudian saya juga sudah mengatur dan menambahkan ikon dari aplikasi jadwal Imsakiah, di mana gambar ikonnya telah saya tambahkan di dalam folder res, map. Ini dia. Oke, untuk tampilan aplikasi yang sudah jadi, akan saya tampilkan berikut ini. Baik, ini adalah tampilan ikon dari aplikasi jadwal Imsakiah. Jika kita klik, maka yang pertama di sisi kiri, aplikasi akan menampilkan lokasi di mana kita berada, yaitu saya sendiri di Jalan Sri Pulau. Nah, untuk di sisi kanan, di sini terdapat tanggal Hijriyah beserta dengan tanggal Masehi. Dan di sini juga sudah ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika kita pilih, misalnya untuk tanggal hari ini, tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, maka akan tampil seperti ini, di mana jadwal sholat subuh itu jam 4:44, imsa jam 4:34, dan seterusnya. Jika kita klik kembali, maka ia akan menampilkan lagi halaman main activity atau halaman utama dari aplikasi ini.